Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Sosiologi kelas 9. Hari ini kita akan membahas mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya itu berasal dari dua hal. Yang pertama berasal dari dalam masyarakat dan yang kedua berasal dari luar masyarakat. Pada pertemuan ini, kita hanya membahas mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam masyarakat. Lupa Ibu selalu ingatkan, sebelum melakukan aktivitas kamu harus selalu berdoa. Jangan lupa sarapan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Coba buka buku kamu halaman 73-74 untuk mendampingi video pembelajaran yang Ibu tampilkan pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kamu harus mampu menjelaskan apa sih pengertian pengaruh perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam masyarakat. Yang kedua, kamu harus mampu mencari faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam masyarakat. Dan yang ketiga, kamu mampu menjelaskan perubahan jumlah penduduk sebagai faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Setiap pertemuan dalam video pembelajaran, Ibu selalu menampilkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Karena dari tujuan pembelajaran ini kamu bisa memahami kira-kira apa nanti soal-soal yang muncul dalam tugas atau ujian-ujian harian maupun ujian semester. Sebelum kita mulai faktor penyebab perubahan sosial budaya dari dalam masyarakat, Ibu ingin menyinggung dulu masalah agent of change. Agent of change dalam perubahan sosial budaya. Apa itu agent of change? Agent of change artinya agen yang melakukan perubahan, yaitu orang yang bertugas mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan arahan yang dikehendaki oleh si agent of change ini. Jadi agent of change inilah yang akan melakukan perubahan sosial budaya di dalam suatu kelompok masyarakat. Siapa-siapa aja contoh dari agent of change? Pertama, mungkin contohnya bisa berasal dari mahasiswa. Mahasiswa adalah generasi muda dalam level yang menuju ke dewasa. Mereka biasanya memiliki ide-ide untuk melakukan perubahan dalam suatu negara. Apabila mereka melihat ada situasi dari negara tersebut yang tidak cocok dengan apa yang mereka rasakan. Agent of change, contoh yang berikutnya bisa juga seorang pemimpin organisasi. Jadi pemimpin ini atau ketua pemimpin organisasi ini akan berusaha mempengaruhi kelompoknya dengan menyampaikan ide-ide yang dia harapkan bisa mampu merubah kelompok di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, contoh agent of change bisa juga adalah tokoh-tokoh yang merubah sesuatu dalam suatu negara. Misalnya seperti Aristoteles, dia tokoh yang melakukan perubahan mengenai demokrasi. Jadi pada mulanya sistem pemerintahan selalu dalam bentuk kerajaan. Munculnya tokoh seperti Aristoteles itu membuat perubahan dalam sistem demokrasi. Rakyat bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin sebuah negara. Jadi kalau contoh yang ketiga ini biasanya mereka menampilkannya dalam bentuk tulisan-tulisan untuk merubah perubahan sosial budaya di dalam lingkungan masyarakat. Oke, sekarang kita mulai materi intinya. Penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam masyarakat antara lain adanya perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, terjadinya pertentangan atau konflik, dan adanya pemberontakan atau revolusi. Ini akan kita bahas satu persatu dengan contoh-contoh yang Ibu tampilkan agar kamu lebih memahami materi kita pada hari ini.
jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk di suatu wilayah atau suatu negara dalam lingkup yang besar pasti akan selalu mengalami perubahan. Setiap harinya menurut data WHO terjadi kelahiran tiap detiknya itu 5 orang. Tetapi di samping itu juga terjadi kematian 3 orang tiap detiknya. Setelah melihat hasil dari sensus penduduk secara global. Jumlah penduduk itu dipengaruhi oleh 3 hal seperti yang Ibu sampaikan di sebelumnya, yaitu kelahiran. Ini berarti menambah jumlah penduduk. Kematian berarti mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah. Dan yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan. Jadi kalau perpindahan bisa menambah, bisa mengurangi. Menambah itu berarti menambah jumlah penduduk pada wilayah yang didatangi. Mengurangi jumlah penduduk untuk migrasi berarti ketika mereka meninggalkan wilayahnya, jumlah penduduk di wilayah yang mereka tinggalkan menjadi berkurang. Nah, terjadinya penambahan dan pengurangan jumlah penduduk sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya. Misalnya, dalam suatu wilayah jumlah penduduknya semakin bertambah banyak, wilayah tersebut akan mengalami perubahan dalam hal ekonomi, misalnya lapangan pekerjaan atau mata pencarian. Pada mulanya mungkin wilayah itu agraris, lalu berubah menjadi wilayah-wilayah industri. Karena agraris atau pertanian tidak mampu menampung jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Sedangkan industri atau pabrik mampu menampung jumlah tenaga kerja yang banyak. Jadi masalah tenaga kerja saja bisa mempengaruhi perubahan sosial budaya di dalam suatu masyarakat. Itu masih hal mata pencarian. Belum lagi lingkungan, kemudian ketersediaan pelayanan-pelayanan seperti pelayanan kesehatan, pelayanan umum seperti transportasi, dan lain-lain. Jadi berkurang dan bertambahnya jumlah penduduk pasti akan mempengaruhi perubahan sosial budaya. Faktor yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Mari kita lihat apa-apa saja penemuan baru yang saat ini sudah kita nikmati. Pertama adalah laptop yang sekarang ini sering kita gunakan selain sebagai alat komunikasi. Laptop sangat mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi yang pada awalnya orang lakukan secara manual dengan tulisan-tulisan. Traktor ini untuk aktivitas pertanian. Dengan menggunakan traktor, jumlah tenaga kerja di suatu lahan pertanian itu bisa dikurangi. Karena dengan menggunakan tenaga mesin, itu pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih cepat dilaksanakan. Penggunaan kartu kredit atau kartu debit. Jadi dengan penggunaan kartu kredit dan kartu debit di bidang perbankan, orang-orang tidak perlu khawatir lagi membawa uang dalam jumlah banyak dan kemudian nanti mengalami masalah kriminalitas. Walaupun dalam sistem kartu kredit dan kartu debit ini juga ada kejahatan-kejahatan di bidang perbankan. Tetapi dengan sistem kartu kredit dan kartu debit ini akan lebih mempermudah transaksi. Tidak perlu antri berlama-lama dalam kegiatan atau aktivitas perbankan. Kemudian transportasi di bidang pesawat terbang atau udara, transportasi di udara. Ini adalah pesawat supersonik dengan kecepatan yang lebih cepat dari pesawat-pesawat biasa. Ya, jadi dengan jangkauan yang jauh lebih luas dan waktu yang lebih cepat untuk sampai ke suatu tempat. Dan yang terakhir Ibu contohkan adalah model pakaian. Ya, jadi model pakaian sekarang jauh lebih praktis dibandingkan dengan model-model pakaian yang pada zaman dahulu orang gunakan. Nah, dengan adanya penemuan-penemuan baru, itu akan membuat perubahan dalam pola hidup. Efisiensi waktu, jarak, artinya jarak yang dulunya kita anggap jauh dan kita tempuh dalam beberapa hari, saat ini sudah bisa dalam waktu yang lebih cepat.
dan adanya perubahan gaya hidup seperti bagaimana sosialita, berpakaian, atau bagaimana keluarga-keluarga itu membuat pola hidup yang berbeda dalam hal makanan. Berikutnya, yang ketiga adalah terjadinya konflik sosial. Konflik sosial berarti terjadinya permasalahan di lingkungan masyarakat. Konflik sosial bisa terjadi antar individu. Ibu contohkan ketika ada orang tua yang bertengkar antara ibu dan bapak, maka yang akan mengalami masalahnya adalah anaknya. Selain itu mereka berdua juga pasti sudah mengalami masalah psikologis. Kemudian konflik antar kelompok. Di sini ibu contohkan terjadinya tawuran pelajar. Setiap konflik sosial pasti akan menyebabkan terjadinya efek psikologis. Perubahan mental akibat efek psikologis tadi akan berdampak pada perubahan perilaku. Dan yang terakhir adalah pemberontakan atau revolusi. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang perubahan cepat dan perubahan lambat. Revolusi adalah termasuk perubahan yang cepat dalam perubahan sosial budaya jika dilihat dari waktunya. Revolusi di sini kita ambil contoh pemberontakan. Yang pertama, Ibu ambil contoh revolusi Prancis. Ini mengubah sistem pemerintahan dari sistem kerajaan menjadi sistem demokrasi. Lalu ada terjadinya revolusi Rusia di Uni Soviet. Revolusi Rusia ini mengubah ideologis menjadi ideologis komunis. Dan di Indonesia sendiri pernah terjadi upaya pemberontakan G30 SPKI yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Tetapi untungnya gerakan ini bisa diberantas oleh Angkatan Darat. Dalam sebuah revolusi akan terjadi perubahan tatanan politik. Jadi perubahan politik terjadi di sebuah negara yang mengakibatkan terjadinya perubahan di masyarakat. Oke. Itulah materi kita pada hari ini. Dan untuk bagian penutup, kamu wajib memberikan komentar di bawah kolom komentar video untuk menjawab pertanyaan Ibu. Siapakah tokoh idola kamu yang akan mampu mempengaruhi perubahan perilaku kamu? Jadi kamu pikirkan kira-kira tokoh idolamu siapa dan kira-kira bisa nggak dia mempengaruhi pola perilaku kamu, dan kamu jawab di kolom komentar setelah kamu melihat video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Dan pertemuan berikutnya kita akan melakukan kuis atau pertanyaan dengan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan materi hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dan tetap semangat dalam sistem pembelajaran daring.